Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMK Negeri 1 Kaligondang izin ingin mewawancarai tempat usaha Avata. Yang pertama, boleh perkenalkan nama lengkap Bapak siapa? Kalau nama lengkapnya saya Heri Prasetyo di Avata di Purbalingga ini selaku BM. BM itu kepala cabang, kepala cabang ya, kepala cabang. Jenis usaha apa yang dijalani? Kalau untuk Avata Purbalingga, secara garis besar itu digital printing dan offset. Kalau mungkin dulu istilahnya itu percetakan lah. Ini lebih percetakan yang modern, jadi digital, semuanya sudah digital. Baik dari dulu sablon kan masih manual, sekarang kita sudah digital. Seperti itulah gambarannya. Terus apa saja barang yang dihasilkan dari Avata, Pak? Kalau barang dari Avata, yang paling pokok itu yang jelas banner ya. Banner, terus ada A3. A3 itu turunannya banyak. Bisa bikin sertifikat, buku, undangan, terus macam-macam stiker yang untuk kemasan itu bisa. Oh, yang kecil. Kecil-kecil itu bisa. Terus motivasi awal membangun usaha ini itu apa, Pak? Kalau motivasinya yang jelas kita melihat peluang ya, peluang di dunia digital sekarang itu sudah sangat berkembang ya. Lihat potensinya, kalau percetakan itu hampir sekarang nih, baik dari UMKM, dari instansi dan lain sebagainya itu cenderung membutuhkan percetakan lah, hasil cetakannya itu. Jadi untuk mencari apa ya, pasarnya itu lebih gampang. Seperti itu. Bagaimana merintis usaha ini sehingga menjadi maju seperti sekarang, Pak? Pada awalnya bukan cuma satu cabang. Dulu pertama itu kalau bicara merintis dulu itu yang pertama itu di Purwokerto, itu cabang pertama buka. Jadi untuk modelnya itu setelah satu cabang settle ibarat dari segi keuangan, dari segi pasar dan lain, kita selalunya berusaha untuk invasi ke tempat lain. Contoh dari Purwokerto kita invasi ke Purbalingga, seperti itu. Dari Purbalingga kita ke Cilacap ke Bumiayu. Nah ini rencana kita ke depan ke Banjar seperti itu. Jadi membangun ekosistem lah ibaratnya seperti itu. Jadi terus berkembang seperti itu. Seperti kita juga bisa franchise juga, kita ke apa namanya, investor juga, kita juga bisa, misal ada pemodal kita bisa franchise kan seperti itu. Kalau boleh tahu, Avata sudah memiliki berapa cabang? Kalau untuk Avatanya sendiri ya, yang brand Avata itu ada 6 cabang, total keseluruhannya gitu ada 10 cabang. Sudah 10 cabang gitu. Yang di Purbalingga berapa? Yang di Purbalingga satu ya. Jadi tiap kabupaten itu satu. Di Purbalingga 1, di Cilacap 1, Bumiayu 1, di Purwokerto 3. Itu yang Avata. Yang di luar Avata kita ada ya, kita untuk bahan baku, ada otak-atik namanya itu untuk advertising, neon box, bikin kaos, terus umbul-umbul yang kain, akrilik dan lain-lain itu sifatnya advertising kita ada sendiri. Terus satu lagi itu wahana itu untuk offset. Biasanya kalau nota-nota yang cetakan banyak, ribuan sampai puluhan ribu itu akan lebih cepat dicetak pakai mesin offset. Kita ada sendiri, ada ininya sendiri, namanya wahana. Satu lagi itu Maxon itu untuk yang bergerak di digital marketingnya, digital marketing untuk pemasaran dan lain-lain seperti itu. Kriteria karyawan yang sangat Bapak inginkan di perusahaan ini apa sih, Pak? Yang pertama attitude ya, kejujuran, disiplinan, seperti itu. Kedua tentunya skill ya, di mana-mana juga seperti itulah ya, hampir merata lah ya. Yang pertama kejujuran dulu, kejujuran, attitude, sopan santun seperti itulah. Ya mungkin sekarang mungkin jarang lah ya, jarang maksudnya jarang apa ya. Tapi kalau di Avata itu
jadi poin yang paling penting malah. Pertimbangan utamanya itu dulu. Kalau untuk belajar itu bisa sambil jalan istilahnya seperti itu. Alangkah baiknya kalau attitude-nya baik, orangnya ramah gitu ya. Karena kita di ya bisa dibilang itu jasa lah ya, menjual jasa kan harus yang ramah, yang itulah yang sopan seperti itu. Baru skill seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam merintis usaha? Jika pernah, bagaimana cara Bapak untuk bangkit dari kegagalan tersebut? Kalau gagal sih apa ya, relatif lah ya, bisa dibilang bukan gagal. Kalau ada naik turunnya namanya usaha kan ya, wajar lah ya, wajar. Contoh itu juga bisa datang dari faktor internal. Kalau datangnya dari faktor internal kan bisa kita evaluasi. Mungkin CS-nya kurang ramah, hasil cetakannya jelek, misal seperti itu. Kita bisa evaluasi lah. Dari faktor luar, misal dari kayak kemarin corona kan kita nggak ada yang nyangka kan, ibaratnya tahu-tahu pandemi jalan ditutup semua, orang nggak boleh keluar, kan kita susah juga omsetnya seperti itu. Paling itu ya, intinya kita terus berusaha lah ya, berinovasi lah, baik dari segi produk yang kita hasilkan, terus evaluasi dari segi pelayanan kita, ibaratnya harus terus ditingkatkan lah seperti itu. Jangan cepat merasa apa ya, puas lah intinya itu, terus belajar lah intinya itu. Kita juga ada training untuk terus mengupgrade skill, attitude juga ada, makanya kita tiap minggu kita apa ya, seimbangkan antara duniawi, terus untuk ngaji juga kita ada tiap minggu, tiap hari juga kita sebelum kegiatan kita itu awali dengan baca Quran dulu. Semua karyawan itu baca Quran walaupun seayat lah ya, muter kayak gitu. Untuk menyeimbangkan itulah ibaratnya. Jadi kalau dari ownernya kita itu percetakan yang modern, terus Islami lah seperti itu. Maksudnya kultur yang dibangun pinginnya seperti itu. Jadi tetap ada kesan Islami seperti itu, terus tapi tidak apa ya, tidak melupakan sisi profesionalnya seperti itu. Oh, berarti kalau gitu setiap hari baca Al-Quran dulu gitu Pak? Iya betul, sebelum aktivitas pagi briefing, selain ngaji dulu satu ayat muter, baru evaluasi hari kemarin, ibaratnya ada kendala apa buat evaluasi di hari ini gitu. Itu rutin setiap paginya. Dan untuk pengajian yang mingguan kita ada dari Rohoto atau Ustaznya sendiri, hari nanti di sini itu hari Kamis, setiap Kamis 1 jam untuk pengisian pengajian. Itu muter semua cabang itu sama kayak gitu. Kalau boleh tahu, kenapa usaha ini bisa dinamakan Abata? Kalau Abata mungkin ini ya, karena ini saya masuk juga kan nggak dari awal ya. Ini Abata Purbalingga aja dari 2015. Kemungkinan itu dari bahasa Arab mungkin lah ya. Kalau untuk desainnya sendiri sudah 2 kali perubahan sih. Ini yang terbaru Abatanya. Kalau yang pertama itu kayak apa Pak? Desainnya itu cuma tulisan ya. Ini udah yang kedua, dan kita punya yang khusus usaha untuk yang sewa baliho advertising itu Jahaho. Jadi mungkin kemungkinan juga karena ngambil dari itu lah ya. Itu baru kemungkinan ya, nanti tak tanyakan kalau ini ke ini. Intinya itu, kalau strukturnya di sini itu ada BM, ada koordinatornya, ada admin seperti itu. Itu masing-masing divisinya ada dari CS, kasir, terus operator desain, operator mesin banner, mesin A3, finishing, ada marketingnya juga. Ada sales marketing itu juga sudah komplit lah. Kalau untuk kompetensi desainnya otomatis harus bisa desain kayak gitu, itu utamanya. Ramah dan lain-lain lah, itu bisa nanti. Kalau untuk operator ya minimal bisa tahu komputer lah sedikit, karena kasir CS harus bisa apa ya, public speaking lah seperti itulah. Jangan maluan, orangnya kayak gitu kan, ada yang minder kan itu. Nah karena semua sistemnya sini sudah pakai sistem semua sih, aplikasi semua. Itu tinggal mengikutkan, nanti udah harganya sudah pelayanan yang apa ya, sebagai
acuan Avata itu kayak kita ke bank. Ini itu kita masuk ambil nomor antrian, konsumen duduk, kayak gitu lah, alurnya rapi. Begitu. Samping itu juga ada CS yang online, khusus online, yang offline juga ada. Jadi kita kan zaman sekarang kan ordernya kebanyakan kan online ya, online kita juga ada CS-nya sendiri dari luar kota, misal itu orderan luar kota ada. Kita juga ada membuka untuk segmentasi, ada kita juga buka reseller kayak gitu. Percetakan yang nggak punya mesin itu paling yang cetak itu hampir sekitar 200 percetakan yang kerja sama dengan kita. Kalau instansi hampir, kalau database tahun ini aja ya, kita pakai data yang tahun ini sudah hampir 200-an lebih. Sekolahan kayak gitu, MOU dengan Kalikom dan sebagainya. Kita kerja sama juga di PKL juga. Kali Gondang itu ada beberapa yang sekarang ya, itu Mas Firman itu juga Kali Gondang, lulusannya banyak. Tadinya Pupung, Firman ada lah itu orang. Firman, Pupung itu lulusan sana, lulusan Kali Gondang. Firman Hidayat apa siapa lah itu aja Firman Hidayat. Firman itu lulusan sana, lulusan Kali Gondang. Jurusan apa? Desain, di sini desain. Dulu multimedia. Ada yang sini, CS juga ada. Jadi kalau bisa desainnya monggo silahkan melamar, saya lagi lulus juga. Nanti pakai Ya. Kalau saya biasanya lebih memprioritaskan orang yang Purbalingga. Sebisa mungkin orang Purbalingga. Dan arahnya ke sana lah ya, yang dekat-dekat aja. Kita kerjakan di shift juga sih. Jadi kalau untuk CS kasir itu sampai jam 9 malam. Jadi kalau jauh kasihan kan terlalu malam. Idealnya sih yang dekat aja. Attitude baik, bisa desain, cewek cowok kan. Ada lagi? Udah, Pak. Udah? Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.